Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kamil, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Cianjur, kelas PAI 2A, akan menuntaskan tugas akhir tahun yang diberikan oleh Pak Dendi selaku dosen psikologi. Yang mudah-mudahan video yang dibuat saya ini bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang berkah, dan saya juga mohon kepada teman-teman yang melihat video ini, apabila ada sedikit kesalahan mohon dikoreksi dan maafkan saya. Langsung saja kita bahas mengenai soal-soal yang harus saya jawab. Yang pertama ialah analisis dampak negatif dan positif terkait fenomena kid influencer dengan pendekatan teori yang telah Anda pelajari. Teori yang telah saya pelajari, jikalau membahas tentang fenomena kid influencer ini, dapat kita bahas mengenai atau berdasarkan 3 aspek. Yang pertama ditinjau dari segi motivasi, yang mana dalam segi motivasi ini terdapat dampak positif dan negatif juga. Dampak positif yang dapat kita raih dalam fenomena kid influencer dalam segi motivasi ialah apabila anak tersebut mendapatkan atau memperoleh motivasi yang benar. Jadi ditinjau daripada tujuan motivasi orang tersebut menjadi kid influencer. Berdampak positif apabila anak tersebut ditunjukkan untuk lebih bisa memahami sosial media, bagaimana cara bersosial media yang baik, cara menangkap kabar-kabar atau cara menyaring kabar-kabar yang tidak jelas. Itu mungkin dampak positifnya. Kalau kita tinjau daripada dampak negatifnya, dalam ditinjau dari segi motivasi, yaitu ketika anak tersebut mendapatkan motivasi yang kurang tepat, yakni apabila anak tersebut dari sejak dini motivasi untuk menjadi influencer-nya itu hanya untuk mencari kesenangan, hanya untuk mencari ketenaran, dan juga untuk menaikkan misalkan rating yang menjadi orang tuanya. Itu berdampak negatif. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan anak tersebut hanya menjadi alat atau wasilah ketenaran orang tuanya tanpa mendidik atau memberi pelajaran terhadap anak tersebut. Itu mungkin ditinjau daripada aspek motivasi. Kemudian saya akan membahas ditinjau daripada segi kepribadian. Menurut Carl Gustav Jung, tipe manusia bisa dibagi menjadi 2 golongan besar. Yang pertama tipe extrovert, yaitu orang-orang yang perhatiannya lebih diarahkan keluar dirinya, kepada orang-orang lain dan kepada masyarakat. Nah, jikalau saya membahas dalam segi kepribadian menurut Jung ini, jadi seorang anak yang menjadi kid influencer itu tergantung terhadap perhatian orang tersebut. Dikarenakan kenapa? Orang yang tergolong pada tipe ini mempunyai sifat terbuka, lancar dalam bergaul, ramah, penggembira, kontak dengan lingkungan besar sekali. Mereka mudah mempengaruhi dan mudah pula dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi dampak daripada kid influencer mengenai tentang kepribadian ini tergantung terhadap lingkungannya. Jadi dampak positifnya, jika anak tersebut menjadi kid influencer, dapat mempengaruhi terhadap dirinya. Maksud mempengaruhi di sini ialah
dia itu bisa menjadi lebih baik dalam bergaul, tidak sembarang bergaul. Jadi sehingga anak tersebut bisa menyaring pergaulan dirinya. Sebaliknya dampak negatifnya yaitu ketika dia menjadi kid venture itu menjadi seorang yang terkenal, malah menjadikan dirinya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik dikarenakan telah tenar, bahkan menjadi pembeda dengan anak-anak sepantarannya, merasa dirinya telah terkenal sehingga mensisihkan anak-anak yang tidak setara dengan dia. Itu mungkin dampak negatifnya. Yang pertama menurut Gustav Jung. Yang kedua ada tipe introvert. Itu orang-orang yang perhatiannya lebih mengarah pada dirinya, pada akunya. Orang yang tergolong pada tipe ini mempunyai sifat kurang pandai bergaul, pendiam, sukar diselami batinnya, suka menyendiri, bahkan sering takut kepada orang. Jadi yang menjadi titik temunya ialah dalam segi bergaul. Apakah dengan adanya kid venture tersebut anak tersebut bisa lebih aktif dengan orang-orang lain, atau malah sebaliknya, malah menjadi pendiam, susah bergaul. Jadi kalau bisa pada intinya ditinjau dalam segi kepribadiannya itu dampak positifnya apabila anak tersebut bisa lebih menyaring lingkungan pergaulannya, dan dampak negatifnya yaitu anak tersebut malah membatasi pergaulannya sehingga menganggap anak-anak yang tidak sepadan dengan dia itu berbeda dengan dia sehingga dijauhi. Itu mungkin dalam segi kepribadian. Kemudian yang ketiga ditinjau dari segi perkembangan sosial. Secara fundamental, Dollar and Miller menegaskan bahwa keefektifan perilaku belajar itu diperangi oleh 4 hal. Yang pertama adanya motivasi, adanya perhatian dan pengetahuan sasaran yang siswa harus memperhatikan sesuatu, adanya usaha, siswa harus melakukan sesuatu, adanya evaluasi dan pemantapan hasil, siswa harus memperoleh sesuatu. Jadi dapat disimpulkan, ditinjau dari segi perkembangan sosial ini, yang pertama tergantung daripada apa tujuan anak tersebut menjadi kid venture. Apakah tujuannya itu merupakan kebaikan, tujuannya itu merupakan sesuatu yang manfaat baginya, atau malah sebaliknya, tujuannya itu hanya untuk memamerkan diri sendiri, sehingga dampak negatif yang diperoleh ialah anak tersebut tidak bisa mengevaluasi terhadap apa yang telah dia lakukan, apa status dia sekarang sebagai kid venture itu tidak bisa dievaluasi, jadi hanya sebagai main-main saja. Itu dampak negatifnya. Dan dampak positifnya tentunya dengan dia menjadi kid venture tersebut bisa mengevaluasi apakah dia benar-benar baik menghadapi posisi ini sehingga bisa menjadi anak yang berpikir dan tentunya menjadi lebih baik ke depannya. Itu mungkin mengenai soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, Kohlberg adalah salah satu tokoh memunculkan teori perkembangan moral. Kohlberg mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Silahkan kembangkan analisis dari berbagai perspektif terkait kejadian tersebut. Jadi kalau saya lihat, ditinjau daripada perspektif mengapa Kohlberg itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal dia itu merupakan seorang pencetus teori perkembangan moral. Secara logis kan tidak bermoral orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, padahal Kohlberg tersebut merupakan pencetus perkembangan moral. Jadi begini ceritanya. Kenyataan naas yang mendera Kohlberg ini berawal dari kerja akademisnya awal tahun 70-an pasca pulang dari Israel. Teoretikus tahapan perkembangan moral ini mengunjungi Punta Gorda, Belize, sebuah negara di bagian Amerika Tengah.
Di sana Kohlberg menghabiskan waktu 10 hari selama penelitiannya itu. Kohlberg tidak sadar telah terinfeksi sebuah parasit bernama Giardia bumi di seluruh dunia. Giardia lamblia. Parasit ini terkenal sebagai salah satu parasit ganas yang menyerang 200 juta penduduk bumi di seluruh dunia. Meski kecil, Giardia lamblia ini dapat memicu demam tinggi pada tubuh manusia. Menurut Gars Detlef dalam bukunya Lawrence Kohlberg An Introduction, penyakit mengerikan Kohlberg berhasil didiagnosa dokter pada Mei tahun 1973. Profesor pendidikan di Harvard University itu kemudian harus menerima suatu kondisi di mana rasa sakit ketidakberdayaan hingga pada tahun parasit pada tahap depresi melanda kehidupannya selama 16 tahun. Sebagai efek dari virus yang ditancapkan sang parasit untuk meredakan penyakitnya, Kohlberg pun kemudian dirawat pada sebuah rumah sakit di Chappaquiddick, Massachusetts. Perawatan intensif rumah sakit rupanya tidak membawa Kohlberg pada kesembuhan. Kondisi yang tak kunjung membaik membuat kondisi kesehatan Kohlberg menurun, baik secara fisik maupun mental. Inisiator pendidikan karakter ini pun diliputi rasa putus asa. Entah kenapa apa yang diajarkannya selama ini tidak terrealisasi dalam perilakunya. Kohlberg sama sekali tidak fight dan mencoba bertahan. Jadi dia malah putus asa menghadapi penyakit yang dihadapi. Sebaliknya, pikiran Kohlberg justru terbesit untuk mengakhiri hidupnya. Ia bunuh diri, sebuah moralitas rendah yang justru selama ini ia lawan dengan semangat pendidikan karakternya. Pada 19 Januari 1987, ia meminta cuti 1 hari dari rumah sakit Massachusetts tempat ia dirawat. Tanpa diketahui pihak RS, Kohlberg lalu pergi dengan mobilnya di pantai. Konon Kohlberg sudah resah. Jadi dia mulai sudah tidak tahan menghadapi penyakitnya pada saat itu. Mulai saat itu kabar-kabarnya Kohlberg mencuat di media massa. Banyak yang mencarinya namun tidak berhasil mengelus keberadaan aktivis yang menyelundupkan bangsa Yahudi ke Palestina tersebut. Namun siapa sangka Kohlberg mengunjungi Boston Harbor di Samudra Atlantik itu. Ia mengakhiri hidupnya secara tragis, menjeburkan diri ke dalam samudra laut hingga membuatnya tewas secara mengenaskan sampai ia meninggal. Polisi pun belum juga menemukan jasad Kohlberg. Dalam laporan The New York Times, polisi hanya menemukan mobil Kohlberg terparkir di perumahan Jalan Winthrop pada tanggal 21 Januari. Jasad Kohlberg baru betul-betul ditemukan pada April 1987 tepat pukul jam 12.30 siang. Seorang polisi negara bagian patroli menemukan jenazah Kohlberg sekitar 1 meter di selatan di mana ia diyakini telah pergi ke dalam air. Hasil pemeriksaan medis negara mengatakan bahwa otopsi menunjukkan tenggelam adalah penyebab kematian seorang Kohlberg. Inikah azab Allah yang diberikan kepada Kohlberg, aktivis Yahudi yang membantu bangsanya untuk menjajah Palestina, tokoh yang banyak berbicara moral dan karakter versi humanisme itu, tapi malah membunuh dirinya sendiri. Lalu buat apa dia diikuti? Jadi sebenarnya dapat saya simpulkan bahwa Kohlberg tersebut merasa gengsi dengan penyakit yang dihadapi yang susah kunjung untuk diobati, sehingga Kohlberg ini merasa putus asa dikarenakan dia merupakan tokoh perkembangan moral. Dengan adanya penyakit ini, beliau tidak bisa mengembangkan lagi pelajarannya, ilmunya dengan keadaan sakit seperti ini. Lalu beliau berpikir, daripada saya tidak bisa melanjutkan dalam penyakit ini, mendingan saya bunuh diri saja. Tapi kalau kita lihat emang tidak logis ya. Dia itu merupakan seorang tokoh perkembangan moral tetapi tidak moral. Jadi apa yang harus kita contoh?
inilah merupakan salah satu kejanggalan yang harus kita basmi, yang mana Khomeini merupakan salah satu aktivis Yahudi pada saat itu yang membantu mengacak-acak Palestina. Dan tentunya ini menjadi azab karena mungkin pelajaran yang dia telah kembangkan itu tidak sesuai dengan apa yang telah dia laksanakan atau telah dia kerjakan. Bermoral tetapi mengakhirinya tidak bermoral. Di balik itu juga dia merupakan sebuah aktivis Yahudi untuk membantai Palestina. Sungguh sangat tidak bermoral. Kata Allah, kenapa dia harus hidup? Mati aja. Hidupnya juga meresahkan. Kopi dulu. Kemudian untuk soal nomor 3, bagaimana proses adaptasi yang perlu dilakukan oleh guru dan sekolah dalam menghadapi siswa yang mengalami keterlambatan atau kesulitan belajar berdasarkan teori yang telah Anda pelajari. Dari teori yang telah saya pelajari, secara fundamental, Dollar and Miller menegaskan bahwa keefektifan perilaku belajar itu dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, adanya motivasi, siswa harus menghendaki sesuatu. Adanya perhatian dan pengetahuan sasaran, siswa harus memperhatikan sesuatu. Adanya usaha, siswa harus melakukan sesuatu. Adanya evaluasi dan pemantapan hasil, siswa harus memperoleh sesuatu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan agar seorang siswa tidak terlambat lagi dalam belajar, yang pertama mungkin harus lebih ditekankan kepada guru ya. Yang pertama, guru tersebut harus lebih meningkatkan motivasi terhadap murid tersebut sehingga siswa tersebut dapat melakukan pembelajaran secara efektif. Yang kedua, adanya perhatian dan mengetahui sasaran. Jadi guru itu harus lebih menjelaskan pelajaran yang dia pahami secara sejelas-jelasnya sehingga siswa tersebut mampu memperhatikan apa yang telah dia ajarkan. Yang ketiga, adanya usaha, siswa harus melakukan sesuatu. Jadi ketika kita sebagai guru telah memberikan ilmu, lebih baiknya langsung dipraktekkan kepada sang siswa sehingga siswa dapat melakukan apa yang telah dia pelajari. Yang terakhir, adanya evaluasi dan pemantapan hasil. Siswa harus memperoleh sesuatu sehingga dari motivasi, perhatian, dan juga usaha, siswa tersebut mendapatkan sesuatu daripada apa yang telah guru ajarkan tadi. Untuk nomor 4, Elsa termasuk murid yang memiliki nilai rata-rata D di kelas. Nilai terbaik C didapatkan pada mata pelajaran bahasa dan nilai B pada mata pelajaran olahraga. Apa yang bisa Anda analisis terkait kondisi Elsa jika ditinjau dari aspek motivasi? Nah, kemudian yang saya pahami daripada soal ini ialah Elsa ini merupakan salah satu siswa yang mendapatkan nilai yang buruk kelasnya, yaitu nilai rata-ratanya D. Kemudian nilai yang baik yang paling gede daripada nilai itu ialah nilai C, yaitu nilai bahasa, dan B itu olahraga. Kalau saya analisis, dapat saya lihat bahwa jadi Elsa ini merupakan salah satu mahasiswa yang sangat menggemari pelajaran olahraga. Dan yang kedua, dia sedikit menyukai terhadap pelajaran bahasa. Namun yang menjadi pembahasan pada soal ini ialah
Jikalau ditinjau daripada aspek motivasi, kita harus sedikit membahas kembali lagi, ini berhubungan dengan soal nomor 1. Kelihatannya Elsa itu mendapatkan motivasi yang kurang tepat, sehingga apa yang telah dia pelajari di kelas ini tidak dia dalami semuanya. Jadi sebaiknya ada 3 unsur yang dapat menguatkan Elsa tersebut supaya bisa lebih baik dalam belajar. Yang pertama, faktor daripada guru. Mungkin si guru harus lebih perhatian terhadap Elsa, harus lebih menekankan terhadap Elsa supaya dia lebih giat dalam belajar. Karena di sekolah itu bersifat umum, jadi semua pelajari harus kita pahami. Tapi maksud dipahami di sana, minimal kita bisa mengerti poin-poin daripada apa yang kita pelajari. Walaupun memang pasti ada salah satu pelajaran yang kita sukai, yang kita ungguli. Yang kedua mungkin dari faktor orang tua. Orang tua terlalu membebaskan Elsa dalam belajar, tidak mengatur atau mendidik dia ketika di rumah, sehingga dia malas dan juga kurang perhatian terhadap pelajaran. Jadi yang harus ditekankan yang kedua itu ialah orang tuanya itu harus lebih memperhatikan sistem belajar Elsa ketika ada di rumah. Dan yang ketiga ialah memotivasi diri sendiri. Tentunya Elsa harus juga mempunyai motivasi terhadap diri sendiri, mengapa dia harus sadar mengapa dia mendapatkan nilai yang baik, sehingga setelah timbul kesadaran dia memberi motivasi terhadap dirinya bahwa dia harus lebih giat belajar. Itu mungkin soal nomor 4. Dan soal yang terakhir, apa implikasi mempelajari teori kepribadian dalam proses belajar mengajar? Nomor 5 ini mungkin secara eksplisit maupun implisit definisi belajar memiliki makna yang sama, yaitu suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Bimbingan belajar. Pada dasarnya bimbingan adalah menggang kognitif antara ahli dan pemula. Jadi ada ahli yaitu guru, ada pemula yaitu seorang yang belajar. Bimbingan dapat terjadi antara orang dewasa dan antara anak yang lebih terampil dan anak kurang terampil. Bimbingan individual adalah strategi yang efektif dan menguntungkan bagi siswa, terutama yang tidak melakukan pada subjek tertentu secara baik. Jadi indikasi atau implikasi mempelajari teori kepribadian dalam proses yang pertama, dalam proses belajar itu kita lebih bisa mengetahui posisi kita. Apakah kita dalam posisi belajar itu ada di atas, ada di bawah. Kalau kita mempelajari kepribadian belajar, tentunya ketika kita mendapatkan ilmu dari siapa saja pun, kita akan menerima karena kita sedang dalam belajar, sehingga kita mengetahui bahwa posisi kita masih di bawah. Kemudian strategi pengajaran. Ketika kita implikasi daripada mempelajari strategi pengajaran, kita dapat mengetahui bagaimana cara kita mengajar dengan baik, bagaimana cara kita mengajarkan terhadap seorang. Ilmu itu benar-benar harus mereka pahami, bukan hanya sekedar memberitahu atau menyampaikan, tetapi di balik itu juga kita harus punya tuntutan untuk bisa memberi paham terhadap orang yang kita ajari. Mungkin simpulnya, ketika kita mempelajari perkembangan belajar mengajar, kita akan lebih bisa menempatkan diri kita. Ketika kita belajar berarti kita sedang di bawah, ketika kita sedang menjadi pengajar berarti kita sedang di atas. Otomatis seorang pelajar yang sedang belajar pasti terus haus terhadap ilmu yang disampaikan oleh pengajar, dan tentunya sebagai pengajar harus lebih bisa menjadi berkualitas dalam mengajar, sehingga bisa membuat murid-murid itu nyaman mendapatkan ilmu yang berhak mereka dapatkan gitu. Mungkin segitu saja video yang saya buat. Sebelumnya saya terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen saya, Pak Dendi, sekali selaku dosen mata kuliah psikolog yang telah membimbing saya dari semester 2 ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah Bapak berikan menjadi barokah manfaat bagi saya dunia dan akhirat.
Dan tentunya saya selaku mahasiswa minta maaf sebesar-besarnya apabila selama saya belajar selalu membuat perilaku yang kurang pantas saya perlihatkan kepada Bapak selaku dosen saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Tolong di komentar bagi teman-teman yang melihat video ini. Dan tentunya saya undur diri dari awal sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.